Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Iman dan Ibu Putu selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Rizky Virginia Bastari dengan MPM 2506548351 yang akan membagikan hasil observasi saya mengenai fenomena pola hidup yang tidak sehat pada kalangan mahasiswa. Namun sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, kalian tahu nggak sih sebenarnya tanpa kita sadari udah banyak loh mahasiswa di Indonesia yang udah mulai menormalisasikan, mulai membiasakan pola hidup yang tidak sehat kepada dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena adanya tekanan berupa gaya hidup dan juga tekanan akademik. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak mau untuk melakukan hal seperti ini, tapi mereka dituntut untuk melakukan hal seperti ini. Contohnya bisa kita lihat dari kebiasaan begadang untuk menyelesaikan tugas, terus minum kopi yang berlebihan supaya dia tetap produktif, melewatkan sarapan karena nggak sempat saking sibuknya, dan juga jarang olahraga. Nah, banyak mahasiswa yang menganggap bahwasannya begadang merupakan hal yang normal. Bahkan ini merupakan bukti dari perjuangan mereka untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Tapi padahal kebiasaan ini tuh justru bisa menurunkan sistem imun mereka, konsentrasi mereka, dan juga kesehatan mental mereka. Nah, terdapat survei di dalam salah satu universitas di Yogyakarta yang menunjukkan bahwa 7 dari 10 mahasiswanya itu tidurnya kurang dari 5 jam dalam setiap harinya selama ujian. Tapi mereka tuh bangga karena mereka bisa bertahan tanpa tidur gitu, padahal tubuhnya udah memberikan sinyal-sinyal kelelahan seperti sakit kepala dan juga sulit fokus. Kalau misalkan kita lihat dari konsep sehat sakit, ini termasuk ke dalam perilaku yang sakit karena mahasiswa merasa dirinya sehat gitu, padahal belum tentu gitu. Padahal menurut WHO sehat itu tuh bukan hanya bebas dari penyakit, tapi juga keseimbangan secara fisik, sosial, dan juga mentalnya. Jadi kalau misalnya kalian melihat orang itu bisa beraktivitas dengan normal, itu belum tentu dia itu sehat gitu, karena siapa tahu fungsionalnya itu nggak sehat. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat dari sisi kontrak sosial nih, fenomena ini juga berkaitan dengan tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri dan juga kepada masyarakat. Sebenarnya mahasiswa itu punya kebebasan belajar dan juga beraktivitas, tapi kita juga harus ingat kalau misalnya kita punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kesehatan kita diabaikan, dampaknya juga enggak cuman ke diri kita sendiri, tapi juga ke kualitas belajar kita dan juga kontribusi sosial. Nah, menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 menunjukkan bahwasannya terdapat 35% mahasiswa yang makannya tidak teratur dan juga 42% mahasiswa yang mengalami stres berat akibat tekanan akademik. Artinya hal ini tuh udah bukan sebuah fenomena yang sepele lagi, bukan masalah pribadi lagi, tapi ini fenomena sosial yang perlu kita sadari, perlu kita perbaiki, perlu kita ketahui juga. Nah, tapi kita juga gak bisa pungkiri bahwasannya kita harus menghargai semangat juang mahasiswa Indonesia yang sudah terlihat mereka pantang menyerah. Hanya saja kita harus tekankan bahwasannya perjuangan tuh gak harus menyiksa diri kita sendiri gitu, karena kesuksesan bisa dicapai tanpa harus mengorbankan kesehatan kita gitu. Jadi pesannya adalah sebagai generasi muda itu perlu sadar bahwasannya menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab di diri kita sendiri juga. Jadi kita harus tahu kalau tubuh yang sehat akan melahirkan pikiran yang kuat, dan juga pikiran yang kuat akan menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera. Jadi fenomena ini kita bisa belajar bahwasannya pola hidup sehat bukan hanya urusan pribadi atau urusan yang sepele, tapi ini adalah merupakan bagian dari kontrak sosial kita sebagai manusia. Dan menjaga diri kita berarti menjaga harmoni sosial juga, karena tubuh yang sehat lahir dengan tubuh yang sehat maka lahirlah masa depan yang kuat. Sekian pemaparan hasil observasi dari saya, semoga dapat memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.